Pernah nggak sih Anda lihat berita keuangan yang bikin semua orang mendadak berhenti dan mikir, tunggu dulu, ini barusan kejadian apa? Nah, persis itulah yang terjadi di awal tahun 2026. Dan biang keladinya cuma satu kata, emas. Ini bukan sekedar harga naik biasa ya, ini ledakan yang benar-benar mengguncang pasar. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan utamanya jelas, kenapa harus sekarang? Apa yang bikin logam mulia yang udah ada dari ribuan tahun lalu ini tiba-tiba melesat kayak saham teknologi yang lagi viral? Ini jelas bukan kebetulan, ada cerita besar di baliknya. Lihat aja deh grafiknya, ini bukan tanjakan landai. Ini udah kayak dinding panjat tebing. Tepat di bulan Januari 2026, harga emas itu terbang ke level yang bahkan nggak pernah kebayang sebelumnya. Mencetak rekor baru yang bikin para analis pun terdiam sejenak. Dan angkanya, jujur aja, bikin geleng-geleng kepala. Di panggung global, harga emas sukses menyentuh $4.600 Amerika Serikat per troy ounce. Ini adalah level yang benar-benar baru, sebuah teritorio yang belum pernah dipetakan sebelumnya dalam sejarah perdagangan emas dunia. Nah, kalau kita bawa ke sini, ke Indonesia, dampaknya terasa langsung. Harga per gram emas antam meroket sampai Rp2.631.000. Angka ini jelas mengubah banyak hal, mulai dari obrolan di meja makan, sampai strategi investasi semua orang, dari yang nabung kecil-kecilan sampai pemain besar. Jadi, apa sih resep rahasia di balik lonjakan gila-gilaan ini? Ternyata ini bukan karena satu faktor tunggal, justru sebaliknya, ini adalah gabungan dari tiga kekuatan besar yang datang bersamaan, menciptakan apa yang disebut para analis sebagai badai sempurna untuk emas. Pemicu yang pertama datang dari pusat mesin ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat. Data-data ekonomi yang keluar belakangan ini mulai menunjukkan tanda-tanda kecapean. Dan ya, kalau ekonomi terbesar di dunia ini mulai batuk, seluruh dunia pasti ikut demam. Nah, yang menarik dari sini adalah gimana semua kepingan puzzle ini nyambung satu sama lain. Pertumbuhan lapangan kerja melambat, ada sinyal suku bunga bakal turun yang bikin dolar jadi kurang menarik, terus ditambah lagi sama momok inflasi gara-gara harga minyak. Semua ini jadi bahan bakar roket buat harga emas. Investor pun rame-rame lari mencari tempat aman. Oke, selanjutnya kita coba lihat peta dunia. Saat ini, peta itu kayaknya lagi banyak banget titik panasnya. Ketidakstabilan global ini bukan lagi sekedar berita di koran, tapi udah jadi faktor risiko nyata yang mendorong orang kembali ke aset paling kuno dan paling dipercaya, emas. Setiap poin di sini adalah sumber kegelisahan pasar, mulai dari Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, sampai Kutub Utara, setiap konflik ini seolah-olah nambahin dosis ketidakpastian. Dan dalam kamus investasi, ketidakpastian itu adalah sahabat terbaiknya emas. Dan yang ketiga ini, nah ini mungkin faktor yang paling mendasar dan efeknya paling jangka panjang. Di balik layar, lagi terjadi semacam revolusi senyap. Bank-bank sentral di seluruh dunia lagi rame-rame melakukan diversifikasi, mencoba mengurangi ketergantungan total mereka pada dolar AS. Slide ini nunjukin perubahan besar dalam permainan. Ketika negara-negara raksasa seperti Tiongkok dan Rusia bukan cuma investasi emas, tapi benar-benar menimbunnya sebagai cadangan strategis, ini menciptakan sebuah fondasi permintaan yang kuat banget. Ini bukan lagi soal spekulasi, ini udah soal perbesaran kekuatan ekonomi global. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaan besarnya, sampai kapan pesta ini bakal lanjut? Yuk kita coba intip catatan para analis dari lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia. Coba deh lihat angka-angka ini. Para raksasa Wall Street kelihatannya cukup satu suara. Goldman Sachs bahkan melihat ada potensi harga di atas $5.000 kalau kondisi global memburuk. UBS dan Metals Focus malah lebih optimis lagi. Intinya, konsensus di antara para ahli adalah rally ini kayaknya masih punya tenaga buat lari lebih kencang. Sekarang, yuk kita lebarkan sedikit pandangan kita. Di tengah semua sorotan ke emas, ada saudaranya yang lebih liar dan sering kali terlupakan, yaitu perak. Kalau emas itu ibarat sang raja yang bijak, perak ini pangeran yang gesit dan penuh kejutan. Jadi, disinilah letak perbedaan kuncinya. Emas itu dibeli karena rasa takut, sementara perak dibeli karena dua alasan, rasa takut dan optimisme. Peran gandanya sebagai logam industri penting banget buat teknologi hijau kayak panel surya dan mobil listrik. Sekaligus aset investasi membuatnya jadi jauh lebih fluktuatif. Pasarnya yang lebih kecil juga berarti sedikit aja dana yang masuk bisa bikin harganya loncat tinggi. Kutipan dari Brad Elliott ini kayaknya merangkum semuanya dengan pas banget.
Emas itu ibarat kapal tanker, besar, stabil, dan bisa diandalkan di tengah badai. Perak itu speedboat. Mungkin perjalanannya lebih bergelombang, tapi sekali dia tancap gas, dia bisa meninggalkan emas jauh di belakang, setidaknya dalam hal persentase keuntungan. Oke, sekarang kita zoom out lebih jauh lagi. Sementara pasar logam mulia lagi pesta pora, ada satu raksasa lain di dunia aset yang justru lagi termenung di pojokan. Pasar properti. Coba deh kita pikirkan sejenak. Kalau kita mau mendengarkan, setiap aset di pasar keuangan itu sebenarnya lagi menceritakan sebuah kisah tentang kondisi ekonomi dan psikologi para investor saat ini. Dan kisah yang diceritakan oleh logam mulia dan properti itu benar-benar kontras kayak bumi dan langit. Yang satu adalah kisah tentang pelarian menuju keamanan, sementara yang satunya lagi adalah kisah tentang penantian dan keraguan. Pasar properti itu rasanya seperti terjebak di pasir hisap. Bunga KPR yang tinggi, biaya hidup yang makin mahal, dan para pengembang yang lebih memilih untuk wait and see, membuat pasar ini jadi macet total. Analogi mobil yang rem tangannya ditarik itu pas banget. Mesinnya nyala, tapi nggak bisa maju kemana-mana. Pada akhirnya, inilah inti dari semua cerita ini. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar dalam cara berpikir investor. Hasrat untuk mengejar pertumbuhan atau growth telah digantikan oleh kebutuhan mendesak untuk mencari perlindungan atau safety. Rasa takut sekarang lebih dominan daripada rasa serakah. Nah, setelah kita bongkar semua data dan tren ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, jadi apa artinya ini semua buat kita? Gimana kita harus menempatkan diri di tengah lanskap yang berubah drastis ini? Ini sebetulnya dua sisi dari koin yang sama. Bagi sebagian orang, kondisi sekarang ini adalah sumber kecemasan. Tapi bagi yang lain, periode yang penuh gejolak seperti inilah yang justru seringkali melahirkan peluang-peluang terbaik yang mungkin nggak akan pernah muncul di masa-masa tenang. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Ketika pilar-pilar keamanan finansial yang kita kenal dulu, seperti obligasi pemerintah atau mata uang utama, mulai menunjukkan celah, apa sih sebenarnya arti dari aset yang aman sekarang? Mungkin keamanan yang sejati bukan lagi tentang sesuatu yang dijamin gak akan jatuh, tapi tentang sesuatu yang sudah terbukti mampu bertahan di tengah badai terburuk sekalipun. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.